Selamat datang kembali di Harmoni Usia 40. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang kecil ini, ruang yang kita ciptakan bersama untuk bernapas lebih perlahan dan belajar melihat hidup dengan cara yang lebih sederhana tapi juga lebih bermakna. Hari ini, aku ingin mengajak kamu ngobrol tentang satu tema yang entah kenapa tidak pernah benar-benar selesai dibahas. Tema yang sering kita dengar sejak kecil tapi justru makin terasa penting saat memasuki usia 30, 40, bahkan 50-an. Hidup sederhana tapi bahagia. Gimana caranya? Aku tahu, sederhana itu kata yang manis, tapi praktiknya tidak selalu semudah kedengarannya. Ada pekerjaan, keluarga, tekanan finansial, ekspektasi sosial, hubungan yang harus dijaga, dan fase baru dalam hidup yang muncul tanpa kita minta. Di usia 40-an, banyak orang mulai bertanya, apa aku sudah hidup seperti yang aku mau? Kenapa rasanya capek terus? Apa semua ini benar-benar perlu? Atau aku sebenarnya bisa menjalani hidup yang lebih ringan? Dan mungkin dari semua pertanyaan itu, muncul satu bisikan kecil, aku ingin hidup sederhana, tapi tetap bahagia. Mari kita bahas itu pelan-pelan. Hal pertama yang sering menjadi dasar dari hidup sederhana adalah bagaimana kita melihat pencapaian. Di usia 20-an banyak orang berlomba, pekerjaan, karir, gelar, gaji, pencapaian materi, semua itu seperti tanda yang menjelaskan nilai diri. Tapi ketika memasuki usia 40-an, banyak pendengar di sini mungkin mulai sadar bahwa pencapaian bukanlah kompetisi, tapi perjalanan personal. Bahagia itu bukan dibandingkan, tapi dirasakan. Kadang, tekanan terbesar justru bukan karena kurang sukses, tapi karena kita terus menengok ke kiri dan ke kanan. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang yang hidupnya memang berbeda jalur. Hidup sederhana berarti kita mulai berkata, cukup, ini jalanku, ritmaku, caraku bernapas. Begitu tekanan perbandingan turun, ruang bahagia mulai muncul. Tiba-tiba kita bisa melihat hal-hal kecil yang dulu tertutup ambisi yang berlebihan. Hal kedua yang sering membuat hidup terasa rumit adalah cara kita mengelola keuangan. Banyak orang mengira kesederhanaan berarti mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin, padahal tidak selalu begitu. Sederhana secara finansial berarti memahami aliran hidup kita. Uang masuk dari mana? Uang keluar untuk apa? Mana pengeluaran yang benar-benar menciptakan nilai? Dan mana yang hanya memenuhi keinginan sesaat atau tekanan dari lingkungan. Di usia 40-an, stabilitas finansial sering menjadi sumber ketenangan. Tapi stabilitas itu bukan hanya tentang jumlah, melainkan tentang kejelasan. Seseorang bisa punya penghasilan besar tapi tidak tenang karena arah keuangannya kabur. Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan biasa-biasa saja bisa merasa sangat stabil karena ia tahu apa yang ia lakukan dengan uangnya. Kesederhanaan finansial mengajarkan kita membedakan, apakah ini membuat hidupku lebih baik atau hanya tampak keren di mata orang. Ketika uang digunakan untuk hal-hal yang tepat, kesehatan, kebiasaan baik, rasa aman jangka panjang, pengalaman yang bermakna, kebahagiaan muncul bukan dari jumlahnya, tapi dari ketenangan yang dihasilkannya. Hal berikutnya yang sering terlupakan adalah cara kita merawat kesehatan. Kesederhanaan dalam kesehatan berarti kembali pada hal-hal dasar. Tidur cukup, makan seperlunya, bergerak dengan ritme yang bisa dilakukan. Bukan memaksakan olahraga ekstrem karena mengikuti standar tertentu. Di usia 40-an, tubuh mulai mengirimkan sinyal yang lebih jujur. Tidak bisa lagi begadang seharian, lalu merasa baik-baik saja. Tidak bisa lagi makan sembarangan, lalu berharap tubuh tetap nyaman. Anehnya, banyak orang masih mencoba berjuang melawan tubuhnya, seolah-olah kesehatan itu harus keras dan agresif. Padahal, tubuh lebih cepat pulih ketika kita memperlakukannya dengan lembut. Tidak perlu berlari maraton. Berjalan 20 menit di pagi atau sore hari pun bisa menjadi bentuk kesederhanaan yang sangat kuat dampaknya. Kesederhanaan dalam kesehatan berarti mengizinkan diri untuk perlahan, mengizinkan tubuh untuk menjadi teman, bukan musuh yang harus dikendalikan. Dan kebahagiaan sering datang saat tubuh akhirnya merasa dihargai. Hal lain yang sering membuat hidup terasa berat adalah hubungan. Saat usia bertambah, kita mulai sadar bahwa tidak semua hubungan perlu dipertahankan. Bukan karena kita tidak peduli, justru karena kita semakin peduli pada energi kita sendiri. Hubungan yang sehat itu tidak perlu intens setiap hari. Tidak perlu selalu mengabari atau bertemu. Yang penting adalah kehangatan, rasa aman, dan penghargaan terhadap satu sama lain. Kesederhanaan dalam hubungan berarti merawat yang penting, mengikhlaskan yang tidak lagi sejalan, dan memilih untuk hadir sepenuh hati daripada hadir setengah-setengah di banyak tempat. Kadang,
Hanya punya 2 atau 3 hubungan yang benar-benar dapat dikamulkan lebih membahagiakan daripada dikelilingi banyak orang tapi merasa sendiri. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah ruang tempat kita tinggal. Kita mungkin tidak sadar, tapi ruang fisik ikut menentukan kondisi mental. Di usia 40-an, banyak orang mulai merasa ingin memiliki rumah yang lebih rapi, lebih ringan, lebih membebaskan. Bukan sekadar minimalis, tapi fungsional dan nyaman. Kesederhanaan di rumah bukan berarti harus membuang semuanya, tapi menata ulang agar setiap benda punya tempat dan punya alasan. Kadang, satu ruang kecil yang rapi, seperti meja kerja, sudut baca, atau dapur yang tidak berantakan, bisa menciptakan rasa damai yang menyebar ke seluruh hari. Tidak perlu rumah besar. Yang penting rumah yang mendukung kita kembali merasa utuh ketika pulang. Hal berikutnya adalah ritme harian. Hidup sederhana bukan tentang memperlambat semuanya, tapi menemukan ritme yang sesuai dengan kita. Banyak orang hidup dalam mode otomatis, bangun, bekerja, mengurus keluarga, pulang, tidur, dan mengulangnya lagi esok hari, tanpa jeda untuk merasakan apapun. Kesederhanaan mengajak kita menghadirkan sedikit ruang kosong di antaranya. 5 menit untuk mengatur napas sebelum memulai pekerjaan, beberapa menit untuk menikmati kopi tanpa membuka ponsel, beberapa langkah lebih lambat menuju pintu, atau sekadar duduk tanpa melakukan apa-apa. Ruang kecil seperti ini bisa menjadi bahan bakar kebahagiaan, karena kalau hidup terlalu padat, kita sering kehilangan kesempatan untuk merasakan hidup itu sendiri. Hal lain yang tak kalah penting adalah memberi makna pada apa yang kita lakukan. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang dari hal-hal besar yang jarang terjadi, padahal kebahagiaan sering datang dari hal kecil yang dilakukan setiap hari, asal kita memberi makna. Kesederhanaan berarti memberi perhatian pada hal-hal yang sebelumnya lewat begitu saja. Membuka jendela pagi-pagi dan membiarkan udara segar masuk. Mendengarkan lagu kesukaan sambil memasak. Mengucapkan terima kasih kepada tubuh karena sudah setia bekerja. Menghargai pekerjaan meskipun tidak sempurna. Mengucapkan kalimat baik pada diri sendiri sebelum tidur. Ketika kita memperlambat langkah, kita mulai merasakan detail kehidupan, dan detail itulah yang membuat hidup terasa penuh. Hal selanjutnya adalah kemampuan melepaskan. Salah satu sumber ketidakbahagiaan adalah keinginan untuk mengendalikan terlalu banyak hal. Namun di usia 40-an, kita mulai memahami bahwa dunia tidak bergerak sesuai keinginan kita, dan itu tidak apa-apa. Kesederhanaan berarti memilih pertempuran. Tidak semua hal perlu diperjuangkan. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Tidak semua pendapat perlu dijawab. Ketika kita memilih untuk melepaskan, kebahagiaan punya ruang untuk masuk. Kadang, yang membuat kita bahagia bukan bertambahnya hal-hal positif, tapi berkurangnya hal yang memberatkan. Dan hal terakhir yang ingin aku ajak kamu renungkan adalah penerimaan. Banyak orang ingin hidupnya akhirnya stabil dan sempurna saat memasuki usia 40-an. Pekerjaan harus rapi, keluarga harmonis terus, keuangan aman, hubungan berjalan mulus, tubuh fit, mental stabil. Seolah-olah hidup seharusnya tidak lagi kacau. Padahal kesederhanaan justru muncul saat kita menerima bahwa hidup memang tidak akan pernah 100% teratur. Akan ada hari baik, ada hari buruk. Ada rencana yang berjalan, ada yang tertunda. Ada momen lega, ada momen lelah. Tapi hidup tetap indah. Kadang, justru karena ketidaksempurnaan itulah hidup terasa manusiawi. Saat kita berhenti menuntut hidup untuk selalu mulus, energi kita bisa dialihkan untuk menikmati apa yang sudah ada. Sampai di sini mungkin kamu mulai bertanya, jadi hidup sederhana itu apa sebenarnya? Mungkin jawabannya seperti ini. Hidup sederhana adalah keputusan untuk hanya membawa yang penting, agar kita punya cukup ruang untuk merasakan bahagia. Dan yang penting itu berbeda untuk setiap orang. Tidak ada stekamur tunggal. Tidak ada aturan kaku. Hidup sederhana mungkin berarti mengurangi pekerjaan bagi seseorang. Tapi bagi orang lain itu berarti mengurangi drama dalam hubungan. Atau mengurangi keinginan untuk membeli hal-hal yang tidak perlu. Atau mengurangi ekspektasi terhadap diri sendiri. Atau mengurangi masuknya informasi yang membuat pikiran penat. Kesederhanaan tidak sama dengan kekurangan. Kesederhanaan justru membuat kita melihat kelimpahan yang sebelumnya tertutup. Sebelum menutup video ini, izinkan aku mengajak kamu menarik napas perlahan dan membayangkan satu hal saja, satu hal kecil yang ingin kamu sederhanakan dalam hidup. Tidak perlu besar, tidak perlu drastis, cukup satu saja. Mungkin itu rutinitas pagi, mungkin kebiasaan membuka ponsel terlalu sering,
Mungkin cara kamu merespons orang, mungkin sudut rumah yang ingin dirapikan, atau mungkin cara kamu berbicara pada diri sendiri. Apapun itu, biarkan diri kamu mulai dari hal kecil. Karena perubahan yang bertahan lama tidak lahir dari dorongan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan lembut dan konsisten. Dan setiap langkah kecil menuju kesederhanaan adalah langkah kecil menuju kebahagiaan yang lebih tulus. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.